Oke, halo adik-adik semua. Kembali kita ya dalam materi tentang SPSS untuk statistik nih. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik sudah belajar mengenai analisis deskriptif dengan SPSS. Terus kita akan lanjut dengan analisis regresi berganda dengan SPSS. Simak terus ya. Yang pertama mungkin harus adik-adik ketahui, tujuan pembelajaran kita yang pertama ini adalah mahasiswa mampu mengoperasikan SPSS untuk analisis regresi linear berganda. Saya akan berpikir ya, pasti adik-adik ini apa sih ya analisis regresi berganda itu? Nah, mungkin ini dia jawabannya. Oke. Model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen ya. Jadi, kata kuncinya adalah lebih dari satu variabel independen. Jadi kalau udah lebih dari satu variabel independen, bisa kita gunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Itu ya. Pasti lagi adik-adik bingung. Terus kayak gimana ya contohnya? Terus desainnya seperti apa desain analisisnya? Nah, ini contohnya kayak gini ya. Contoh misalkan adik-adik ini ingin menguji gitu ya, motivasi progresisi kerja terhadap kinerja pegawai. Berarti variabel independennya apa aja? Ada motivasi, terus prokrastinasi kerja. Terus variabel dependennya apa? Kinerja pegawai. Oke, next. Desain analisisnya. Nah, desain analisisnya ada ini ya, seperti ini ya. Jadi kita menggunakan variabel independennya. Ini ada motivasi, prokrastinasi kerja. Ini variabel dependennya. Adik-adik pasti ingin mengetahui gitu ya. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang kedua, progresi kerja apa berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Kan gitu ya. Nah, ini dia kita bisa gunakan menggunakan analisis regresi berganda. Terus contoh, ini ya, ada data analisisnya. Contohnya kayak seperti ini. Adik-adik misalkan meneliti gitu ya, 6 sampel, menggunakan 6 sampel. Terus motivasi mendapatkan nilainya seperti ini. 80 terus sampai 71. Progresi kerja juga seperti ini. Kinerja pegawai juga seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya, adik-adik pasti akan berpikir, bagaimana mengoperasikan menggunakan SPSS? Itu yang kita akan praktikan sekarang. Oke, ikutin terus ya, simak terus. Oke adik-adik, kita lanjut ke aplikasi SPSS. Jadi tampilan aplikasi SPSS-nya seperti ini adik-adik ya. Nah, tadi kita sudah punya desain analisis gitu ya untuk menguji variabel motivasi, prokrastinasi terhadap kinerja pegawai gitu ya. Dengan 6 sampel seperti ini, datanya seperti ini gitu ya. Jadi ini kita akan analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Bagaimana caranya? Yang pertama gitu ya, perhatikan dengan baik. Kita klik analyze ini ya, analyze. Tampilannya akan seperti ini. Ada report, executive, dan lain sebagainya. Terus adik-adik cari regression. Nih ya, regression akan muncul linear. Terus ada yang lainnya, klik linear. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini karena tadi datanya sudah saya coba masukkan gitu ya. Coba kita kembalikan. Biasanya adik-adik akan tampilnya seperti ini kalau baru memasukkan gitu ya. Nah, kinerja pegawai ini variabel apa? Ya, betul. Variabel dependent. Masukkan ke variabel dependent. Terus motivasi dan prokrastinasi? Betul sekali, variabel independen. Kita masukkan. Nah, ini. Jadi formatnya seperti ini yang kita masukkan. Yang mana variabel dependen ya masukkan ke variabel dependen, yang independen masukkan independen. Terus langkah selanjutnya seperti apa gitu ya? Klik statistik ya. Klik R square change ini ya. Terus continue. Mudah kan? Cuma itu aja, langsung klik OK. Nah, ini dia muncul hasilnya seperti ini. Untuk adik-adik mengetahui apakah variabel motivasi, variabel prokrastinasi itu berpengaruh atau tidak terhadap kinerja pegawai, yang adik-adik lihat adalah ini pada coefficient. Contoh, kita lihat variabel motivasi apakah berpengaruh atau tidak. Kita lihat ini variabel motivasi, terus cari nilai signifikansinya. Ini signifikansinya sebesar 0,146 ya. Jadi langkah yang kita lakukan adalah membandingkan dengan taraf signifikansinya sebesar 0,05 gitu ya. Mana lebih besar 0,146 dengan 0,05?
Yang pasti 0,146. Kalau dia lebih besar, itu artinya tidak berpengaruh gitu ya. Nah, artinya variabel motivasi ini tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai gitu ya. Terus bagaimana dengan prokrastinasi? Sama. Lihat variabel prokrastinasinya, terus lihat signifikansinya 0,291. Mana lebih besar dengan 0,05? Ya, 0,291. Yang artinya variabel prokrastinasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Itu ya. Jadi seperti itu kita melihat di sini, ya. Pasti adik-adik ada bertanya nih, Pak, bagaimana kita menyimpan, ya, analisis regresi ini ke lampiran, Bapak? Nanti kan kita harus lampirkan. Oh, gampang. Misal klik kanan ini ya, ada copy, ya. Nah di copy ya, data pada copy. Terus, misalkan adik-adik mau nyimpen di Word misalkan ya, ini ya. Nah, seperti ini, tinggal paste aja dia. Ctrl D, langsung keluar seperti ini dia. Iya, jadi gampang kan untuk menyimpan. Nanti tinggal adik buat di sini. Misalkan ini lampiran berapa? Lampiran 4 gitu misalkan, tentang hasil analisis regresi linear berganda. Gampang ya adik-adik ya. Selamat mencoba nanti. Itu tadi adik-adik manfaat untuk aplikasi SPSS ya. Gampang kan analisis linear berganda dengan SPSS? Ya pasti gampang gitu ya. Pokoknya adik-adik yang penting mau belajar gitu ya mengenai analisis linear berganda, pasti akan bisa gitu ya. Oke. Nah, itu aja materi analisis linear berganda gitu ya. Jadi, kalau ada hal-hal pertanyaan gitu, silakan langsung WA saja. Terima kasih. Dadah.